Kan kamu boleh, kamu kan sudah Kelas masanya kamu itu kecil. Kamu saya punya kelas. host. Udah dong, gantian dong. Kamu itu nggak Panik berkelas kan? bagi saya. Kamu nggak berkelas bagi saya. Kamu itu Panik kan? Udah dong, saya jelaskan dong kenapa saya menggunakan hadis. Dah. Jackson nih kurang ajar loh. Iya, silakan ya. Pak. Silakan Betul. Pak. Silakan Pak Begini Erik, ya. ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Udah lama Pak Erik nggak mampir-mampir. Silakan. Dari Biasa mampir tadi dulu dari dulu. ini ya. Hah? Dari tadi saya mengikuti argumen-argumen dari apa ini Joseph nih ya. Di mana Yusuf dasar-dasar Rizky. yang kamu ucap? Dari mana dasar-dasar yang kamu ucapkan Joseph? Kok bilang begini, Yang mana? bilang begitu? Ini dasarnya. Kan tadi udah dibacakan ayatnya dan yang ngomong barusan bukan saya, Jackson. Kok saya yang disalahin? Tidak. Kamu bilang tadi kan dosa asal di negeri itu. Itu mana tadi? Apa? Kamu bilang kan yang ditebus itu dosa asal, bukan dosa perbuatan sekarang. Di mana Oh, dasar? salah, Kamu salah. kata Saya nggak begitu? pernah ngomong kayak gitu. Yang ditebus oleh Yesus justru dua-duanya, baik dosa asal maupun dosa pribadi ada di dalam ayat. Oke, saya bukakan. Nggak cuma dosa asal. Enak aja. Yang ditebus oleh Yesus itu semua dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Makanya kita bisa mengaku dosa pribadi kita. Dosa asal kita setelah kita dibaptis itu hilang, teman-teman perhatikan. Karena gini, ya teman-teman perhatikan dulu Pak Erik, dengarkan, simak. Dosa asal itu yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Bagaimana cara kita bersatu? Kita mendapatkan baptisan. Baptisan adalah tanda di mana kita dipulihkan hubungannya melalui sakramen itu. Melalui pembaptisan kita diluluhkan dari segala bentuk konsekuensi dosa asal. Maka baptisan sudah membersihkan dari dosa asal. Maka yang terjadi di kehidupan kita, kita hanya tinggal terpengaruh oleh karena dosa pribadi ini. Karena dosa asal efeknya tadi sudah disucikan, sudah diluluhkan dengan dengan pembaptisan, maka dosa pribadi ini juga bisa kita bersihkan dengan cara apa? Mengaku dosa. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 23. Perhatikan, ini perkataan Yesus sendiri tinta merah ya, valid. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Teman-teman tolong simak sambil tap-tap layar ya. Tangannya bergerak, otaknya bekerja. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, perhatikan Pak Erik, Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus memberikan mandat, memberikan keistimewaan kepada para rasul dan penerusnya untuk mengampuni dosa orang. Untuk memberikan sakramen pengakuan dosa, untuk memberikan ampunan. Apakah ada bukti para rasul mengampuni dan bisa berkuasa untuk mengampuni? Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Kita baca dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab yang ke-5 ayat yang ke-8. Pelayanan untuk perdamaian. Sorry, bukan ayat 8 ya. Ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Allah yang, perhatikan, dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan perhatikan, dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi itu ayat di mana kita mengaku dosa kepada Romo, kepada imam, ya, penerus para rasul. Dan para penerus para rasul itu mempunyai sakramen untuk memberikan absolusi dengan perantaraan Kristus. Sama seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paham ya Pak Erik ya? Jadi bukan hanya dosa asal tapi dosa pribadi. Makanya yang Katolik ini kita mengaku dosa itu minimal sebelum menerima sakramen Ekaristi. Sebelum kita ke gereja, sebelum kita mulai perayaan Ekaristi, ke gereja datang 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, atau sesuai dengan jadwal pengakuan dosa, kita ngaku dosa. Kenapa? Gini, Pak Erik, ada ayatnya, ya. Sebentar, saya bukakan lagi.
dalam surat Rasul Paulus, barang siapa yang makan tubuh Tuhan dalam keadaan tidak layak, sebentar. Saya cari kata kuncinya dulu. 1 Korintus 11 ayat 27 Pak Erik. Kalau kita dalam keadaan berdosa teman-teman, kita nggak bisa makan tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 27. Makanya harus ada pengakuan dosa. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Clear ya Pak Erik? Jadi kronologis itu untuk menjelaskan pengampunan dosa sampai dengan memakan tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur, harus kudus. Maka dengan sakramen pengakuan dosa. Karena ini bukan sekedar roti dan anggur biasa, ini sungguh tubuh dan darah Kristus. Karena kalau yang makan dengan tidak layak, kata Rasul Paulus, mendatangkan hukuman. Ya, gitu Pak Erik. Silakan Pak Erik. Gini ya. Dari tadi saya dengarkannya penjelasan Joseph ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Joseph. Apakah boleh dalam Kristen menafsirkan Alkitab dengan pendapatnya sendiri? Oh, ini bukan pendapat saya. Dengar. Sebentar. Kan Joseph kan bukan lulusan STT, cuma murtadin. Nah, itu apakah boleh Joseph menafsir Alkitab dengan pendapatnya sendiri? Sedangkan Joseph ini bukan lulus STT. Apakah boleh gitu? Oke, simpel sederhana saya jawab langsung. Ini bukan pendapat saya. Kalau ini pendapat saya belum tentu ini juga pendapat Jackson, belum tentu ini pendapat 874 orang termasuk teman-teman Katolik. Anda boleh tanya sama teman-teman Katolik, jawabannya sama seperti saya. Ini ajaran gereja, Pak Erik. Makanya dari tadi saya ngomong sakramen. Pak Erik tahu nggak sakramen itu apa? Sakramen itu adalah hal institusi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sakramennya ada 7. 7 sakramen itu baptis, ya, komuni, krisma, pengakuan dosa. Ini ajaran. Ini yang saya bagikan, ini ajaran bukan pendapat. Pak Erik kan tentu tahu. Yang namanya pendapat pribadi apalagi. Belum tentu diimani oleh Jackson. Sekarang saya tanya Jackson. Jackson, pendapat kamu kalau misalnya dikatakan pendapat, ini sama nggak dengan saya? Silakan jawab. Sama. Yang dijelaskan Joseph itu sama. Sama, ini ajaran Pak Erik. Yang saya tadi jelaskan ini ajaran orang Katolik, gereja Katolik. Beda dengan Islam. Saya tahu begitu insecure dan overthinkingnya Pak Erik. Karena di dalam Islam boleh menafsir bebas. Di kami enggak. Makanya saya berhati-hati Pak Erik. Kalau saya nafsir bebas, ini romo saya langsung naik. Negur saya. Ini bukan tafsiran pribadi. Ya, camkan. Kita di media sosial sekalipun kita awam, kita juga diawasi oleh gereja. Nggak bisa sembarangan. Oke Pak Erik, ini bukan Islam. Islam kan asal congor. Silakan. Dan penjelasan Joseph, Pak Erik, itu sama dengan Nabi Yahya yang Bapak imani, Nabi Yohanes. Apa kata Nabi Yohanes? Perhatikan. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Nabi Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Lalu ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama kan jawabannya dengan Joseph, Nabi Yohanes tuh. Udah. Pak Erik, Pak Erik. Boleh ngomong. Boleh, saya sampaikan sebentar. Saya sampaikan sebentar lagi. Boleh, sebentar aja. Silakan. Ini kan bukan pendapat pribadi saya. Kalau pendapat pribadi saya, Pak Erik nggak akan dengar ada ayat-ayat yang dibacakan. Dari tadi saya bacakan ayat 1 Korintus, saya bacakan 2 Korintus, saya bacakan Yohanes. Saya bahkan sebutkan di Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 22 ini perkataan Yesus. Saya hanya membacakan, saya hanya menjelaskan sesuai dengan konteks. Ketika Tuhan Yesus mengembusi Roh Kudus kepada para rasul, kemudian para rasul mempunyai kuasa mengampuni dosa orang lain, itu hanya saya jelaskan supaya Pak Erik paham. Apa maksudnya? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu terampuni. Artinya, para rasul punya kuasa di mana para rasul bertindak atas sakramen imamat untuk menjadi perantara Kristus di dunia, memberikan pengampunan dalam nama Kristus, bukan atas inisiasi pribadi. Jadi bukan karena orang itu bisa mengampuni dosa, bukan karena orang itu diberikan kuasa Tuhan Yesus, maka orang itu bisa menjadi perantara. Sama seperti Rasul Petrus yang bertindak atas nama Yesus. Para rasul itu bertindak atas nama Yesus loh. Dalam nama Yesus orang Nazaret bangkitlah.
Nah, sama seperti para imam kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terbebas dari segala ampunan dosa dan seterusnya. Perkataan-perkataan absolusi, pengampunan dosa. Gitu Pak Erik. Itu bukan pendapat pribadi, saya pakai ayat dari tadi. Ya, silakan. Udah. Udah. Nah gini ya, tolong tunjukkan ayatnya dalam Yosef, dalam Bible bahwa tidak boleh menafsir Alkitab dengan pendapatnya sendiri. Dalam Islam, saya beri ya alasannya. Di hadis Tirmizi 2950 yang berbunyi, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri atau dengan apa yang tidak ia ketahui, maka ia telah membuat kesalahan. Kan ada hadisnya. Nah yang saya tanyakan, mana dalam Bible Saya kasih tahu. ayat Saya kasih yang tahu. menyatakan Saya kasih tahu. tidak boleh? Saya kasih tahu. Itu hadis, itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ya, nggak apa-apa. Itu perkataan Muhammad. Jack, baca 2 Petrus 1 ayat 21. Ada di Alkitab. Alkitab baca. Yang menyatakan oleh 2 Petrus mana 1 ayat 21. Erik, Pak Erik, tenang dulu Pak Erik, saya bacakan. 2 Petrus 1 ayat 21. Ya yang udah menyatakan diam. boleh mana? Udah diam, udah. Mau dibacain? Ya dibacakan ini. 2 Petrus 1 Dengan ayat Pak Erik 21. tenang. Oke, dengan Pak Erik tenangkanlah roh jahatmu. Ya, ya. Langsung baca, Sebab Jack. tidak pernah dinubuatkan. Tenang dulu. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Cederkan. Itu Alkitab. Saya minta Al-Quran. Pembandingnya kitab suci dengan kitab suci. Saya nggak terima hadis. Hadis bukan kitab suci. Saya minta Al-Quran. Enggak. Saya minta Al-Quran. Jangan ketawa-tawa. Itu kamu minta Alkitab. Alkitab tidak setara dengan hadis. Saya minta Al-Quran. Di mute ya saya. Ya, kalau tidak mau di-mute. Kamu Kalau tidak mau di-mute, jawab dari Al-Quran. banyak orang hebat. Kok di mute Jawab dari Al-Quran. Jawab dari Ini Al-Quran. mute lah. Saya nggak mute kalau Anda jawab dari Al-Quran. 1, 2, bingung. 3. Jangan mute lah. Jangan disuruh. Oke. Saya minta di Kalau kamu Al-Quran. enggak gini Joseph ya. Tenang Joseph, kalau kamu enggak percaya dengan ya hadis, mengapa kamu sering membicara hadis? Oke. Kenapa saya berbicara dengan hadis? Mengapa Karena saya kamu sering membicara hadis? udah. Karena Islam itu Nah standar. itulah kamu goblok. Oh, saya belum ngomong lah itu. Kakek-kakek ini salah. Saya belum selesai ngomong lah itu. Hadis nggak Saya diterima. jawab dulu. Kamu Saya jawab dulu. Jangan panik. Jangan panik dong. Kan kamu boleh. Kamu kan sudah kelas masanya. Kamu kecil. Kamu Saya punya host. kelas. Udah dong, gantian dong. Kamu itu nggak berkelas bagi saya. Kamu nggak berkelas bagi saya. Kamu titik. Panik kan? Udah dong, saya jelaskan dong kenapa saya menggunakan hadis. Dah. Nggak punya ilmu. Joseph nggak punya ilmu. Joseph Biarin moderator nggak usah di-mute, bisa kita nilai mana yang lebih dewasa. Mana yang lebih dewasa. Memang kata orang semakin tua umurnya. lawan saya mencret, apalagi lawan Nandar. Joseph sudah mencret. Lawan saya. Ya lawan Nandar saya tambah mencret karena Nandar itu sama tidak warasnya kayak kamu. Udah ya turun ya.